Salam guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi bersama saya, Johannes Oinunu. Saya CGP Angkatan 9 dari SMA Kristen Pandega Jaya, Kabupaten Kupang. Di momen ini saya akan menyampaikan pemahaman saya terkait koneksi antar materi modul 1.4. Adapun Bapak fasilitator saya yang mendampingi proses belajar saya, Bapak Melkianus Jurohi, SPD MHUM, dan pengajar praktik saya, Ibu Lena Cigiri, SPD. Di dalam materi ini saya akan menyampaikan pemahaman saya antara konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang berikut juga adalah saya dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah saya. Lalu, peran saya di dalam menciptakan budaya positif di sekolah, kalau pengalaman masa lalu saya, ya untuk menciptakan budaya positif di sekolah, saya melakukan peran saya dengan memberikan teladan, memberikan pengajaran yang sesuai, memberikan nasihat, motivasi kepada murid-murid, sehingga murid-murid bisa belajar dengan baik. Setelah belajar di pendidikan guru penggerak ini, ada pun beberapa hal yang telah saya terapkan di sekolah saya, yakni saya telah menerapkan budaya positif di sekolah saya dengan membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Karena di waktu yang lalu, yang saya lakukan adalah peraturan yang saya buat sepihak, yakni seorang diri, tetapi setelah belajar di modul ini, saya membuat yang namanya keyakinan kelas, dan itu bersama dengan murid. Lalu, saya juga belajar untuk memahami kebutuhan dasar daripada murid. Di masa yang lalu, saya selalu mengambil satu kesimpulan secara sepihak bahwa jika murid tidak memahami materi atau malas-malasan di kelas, maka ada yang salah dengan murid tersebut dan saya menegur. Setelah belajar di modul ini, saya belajar untuk memahami kebutuhan apa yang sementara dibutuhkan oleh murid tersebut, sehingga saya bisa melakukan tindakan yang tepat. Lalu saya juga mempelajari posisi kontrol saya sebagai seorang guru. Di masa yang lalu, posisi saya seperti apa dan di masa yang sekarang ini seperti apa. Saya juga belajar di modul ini bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saya jumpai dengan murid, yakni dengan melakukan segitiga restitusi. Dan saya ingin melakukan peran ini untuk di masa yang akan datang dan dimulai dari hari ini. Konsep atau praktik baik yang saya lakukan ini tentu saya hubungkan juga dengan materi yang telah dipelajari di modul-modul sebelumnya. Saya juga berdiskusi juga dengan teman-teman dari sekolah, teman-teman dari sekolah yang lain tentang apa saja peran kita sebagai seorang guru di dalam menciptakan satu budaya positif di sekolah kita masing-masing. Lalu, apa keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara? Yang pasti bahwa budaya positif itu dapat terwujud di sekolah jika penerapan budaya positif itu berpihak pada murid sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Lalu apa keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak? Ya tentu budaya positif itu dapat terwujud apabila seorang guru memiliki nilai guru penggerak dan melakukan perannya sebagai guru penggerak sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Lalu apa keterkaitan budaya positif dengan visi seorang guru penggerak? Keterkaitannya adalah untuk terwujudnya budaya positif di sekolah kita masing-masing harus dimulai dengan membuat satu prakarsa perubahan. Dan prakarsa perubahan hanya bisa terjadi jika
guru yang ingin melakukan perubahan tersebut memiliki visi seorang guru penggerak. Pengalaman saya di pembelajaran ini adalah sangat-sangat menarik. Saya senang waktu saya belajar di modul ini tentang budaya positif. Ada banyak hal-hal baru yang saya tidak pernah dapatkan, tapi di kesempatan ini saya belajar untuk bisa menerapkan hal-hal baik yang telah saya dapatkan. Lalu menjadi refleksi bagi saya adalah sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti, baik itu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan itu memang di luar dugaan saya? Nah, yang pertama bicara tentang budaya positif, hal pertama yang perlu pelajari adalah bicara tentang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan satu perilaku atau sikap yang meyakini nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu teori kontrol. Pada dasarnya kita sebagai seorang guru itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, beranjak dari pengalaman-pengalaman kita yang menjadi refleksi bahwasanya seorang guru biasanya menginginkan murid melakukan sesuatu seperti yang guru tersebut inginkan. Nah, lewat pembelajaran di budaya positif tentang teori kontrol ini, saya sadar bahwa seseorang itu yang memiliki kontrol atas dirinya. Lalu yang berikut teori motivasi. Adapun teori motivasi yang saya pelajari bahwa seseorang melakukan sesuatu karena terdorong oleh motivasi. Adapun beberapa motivasi yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, makanya orang melakukan sesuatu. Atau juga orang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan teori motivasi yang berikut bahwa orang melakukan sesuatu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan, atau dengan kata lain karena orang tersebut menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lalu hukuman dan penghargaan. Ketika belajar tentang hukuman dan penghargaan ini, saya melihat bahwa baik penghargaan maupun hukuman itu merupakan cara-cara yang digunakan oleh kita guru untuk mengontrol perilaku murid. Dan sebenarnya waktu guru ingin melakukan kontrol terhadap perilaku murid, itu sebenarnya menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya, salah satu contoh yang bisa kita lihat misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua bahkan ranking di belakang akan merasa paling dihukum atau tidak baik dibandingkan mereka yang mendapatkan ranking pertama. Lalu di dalam pembelajaran saya tentang budaya positif ini ada 5 posisi kontrol seorang guru, yakni sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lalu pertanyaannya, posisi saya sebagai seorang guru ini di bagian mana? Nah, ada satu hal menarik juga yang kita pelajari di dalam budaya positif bahwa setiap perilaku manusia itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasarnya. Ini juga terjadi pada murid-murid kita di kelas. Bahwa ketika seorang murid berperilaku yang terwujud atau tampak oleh seorang guru bahwa perilakunya ini tidak sesuai, maka sebenarnya murid tersebut sementara ingin memberikan satu tanda atau konfirmasi kepada kita guru bahwa murid tersebut ingin untuk mendapatkan yang namanya kasih sayang atau diterima. Atau murid tersebut ingin menunjukkan bahwa murid tersebut ingin bebas. Atau murid tersebut menunjukkan satu kesenangan sehingga melakukan hal tersebut. Atau murid tersebut melakukan hal tersebut karena ada kepuasan, ingin berkuasa untuk melakukan sesuatu. Dan ataukah perilaku yang ditunjukkan oleh murid tersebut karena ingin bertahan hidup. Nah, lalu budaya positif juga berbicara juga tentang keyakinan kelas.
Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang dibuat dan disepakati bersama oleh guru dan murid. Di dalam pembelajaran kita di kurikulum Merdeka, keyakinan kelas inilah yang membantu proses-proses sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan maksimal. Lalu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah satu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebelum saya belajar tentang materi segitiga restitusi ini, saya cenderung mengambil kesimpulan atas apa yang dilakukan oleh murid. Ketika melihat murid berperilaku yang tidak sesuai, saya mengambil kesimpulan seperti ini. Terkadang saya langsung menghakimi, saya langsung menghujat, memberi hukuman. Padahal dengan saya belajar segitiga restitusi ini, ada satu hal yang menarik bahwa murid yang melakukan kesalahan tadi kalau dihubungkan karena ada kebutuhan yang dia butuhkan. Sehingga bagaimana kita sebagai seorang guru itu bisa memperbaiki hal tersebut dan mengembalikan dia pada kelompoknya untuk murid tersebut itu kembali dengan tidak ditolak oleh lingkungannya. Dia kembali dengan satu komitmen yang lebih kuat atau karakter yang lebih kuat untuk menjadi orang yang lebih baik. Lalu adakah hal yang menarik untuk saya ketika belajar tentang budaya positif ini dan di luar dugaan? Ya pasti ada. Hal menarik yang saya pelajari adalah bahwa murid itu bisa dihukum oleh guru hanya karena penghargaan yang diberikan. Waktu kita memberikan penghargaan dan hukuman, itu sebenarnya merupakan hal yang sama karena keduanya mencoba untuk mengendalikan perilaku seseorang. Sebelumnya saya berpikir bahwa penghargaan itu wajar-wajar saja ketika seseorang mendapatkan hal yang atau melakukan hal yang baik, ya kita memberikan penghargaan. Tapi setelah mempelajari modul ini bahwa penghargaan yang diberikan uh, tidak tepat ini juga akan memberikan hukuman buat mereka-mereka yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Lalu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah saya mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi yang pertama bahwa saya tidak punya kontrol atas murid sehingga saya sebagai seorang guru itu dapat membuat yang namanya keyakinan kelas bersama dengan murid. Tentu keyakinan kelas ini bersifat dua buah pihak, saya dan murid. Lalu masalah yang saya jumpai di dalam kelas ketika melihat murid berperilaku tidak sesuai, maka saya bisa menyelesaikan hal tersebut dengan melakukan segitiga restitusi. Lalu saya juga belajar di modul ini bahwa posisi kontrol yang paling tepat atau ideal bagi seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Lalu saya belajar juga dalam menciptakan budaya ini bahwa seorang murid waktu dia berekspresi atau bersikap itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga saya tidak langsung membuat kesimpulan secara sepihak bahwa murid tersebut begini dan begitu. Tetapi saya harus tahu apa kebutuhan dasarnya dengan cara melakukan segitiga restitusi tersebut. Lalu pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif? Pengalaman yang saya alami secara pribadi adalah saya bersama murid membuat keyakinan kelas. Jadi setelah belajar modul ini, saya punya pengalaman baru yang tidak pernah saya lakukan, yakni bersama dengan murid membuat satu keyakinan kelas yang kami buat bersama, sepakati bersama, dan jalankan bersama. Lalu saya melakukan peran saya sebagai seorang manajer dan bukan sebagai teman atau pemantau. Nah, sebelum saya belajar modul ini, saya lebih banyak ada di posisi teman dan posisi pemantau. Tapi setelah belajar modul ini, saya belajar terus untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tadi adalah saya senang karena saya merasakan langsung bahwa keyakinan kelas yang dibuat bersama itu lebih memiliki dampak di kelas dibandingkan dengan aturan yang selama ini saya buat secara sepihak.
sebelum belajar modul ini saya selalu membuat aturan-aturan dan itu sepihak. Tapi setelah belajar modul ini saya sangat senang karena saya merasakan dampaknya di dalam kelas. Lalu perasaan saya juga, saya senang dan bangga ketika berhadapan dengan murid yang membuat kesalahan. Saya tidak melakukan kontrol sebagai posisi pemantau, tetapi saya menggunakan posisi manajer sehingga murid tersebut tidak merasa asing di dalam kelas, tetapi murid tersebut lebih belajar bertanggung jawab atas tindakan yang dibuat olehnya. Lalu hal apa saja yang sudah baik dan adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah saya bisa membuat keyakinan kelas bersama dengan murid dan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Nah, yang perlu saya perbaiki ke depan itu adalah pemahaman yang benar dan utuh tentang kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini murid, karena saya melihat bahwa analisa yang dilakukan guru jika tepat, maka respon yang akan diberikan juga kepada murid akan tepat. Waktu seorang guru bisa menganalisa kebutuhan dari murid tersebut tepat, maka guru akan tentu memberikan tindakan yang tepat. Lalu posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Lalu setelah belajar modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum belajar modul ini, saya lebih banyak menggunakan posisi guru sebagai seorang pemantau. Saya merasa wajar sebagai seorang guru melakukan hal tersebut karena jika seorang murid melakukan kesalahan harusnya ia sudah tahu konsekuensinya apa saja dan tentu akan ia terima konsekuensinya. Tapi setelah belajar modul ini, posisi yang saya pakai adalah manajer. Perasaan saya tentu saya sangat merasakan senang, saya merasakan bahwa murid lebih mengerti kenapa murid tersebut melakukan hal tersebut. Tentu ada alasannya sehingga murid tersebut melakukan hal tersebut. Lalu murid juga tahu apa dampak daripada perbuatannya. Lalu murid tersebut juga bisa menemukan solusi yang harus dia lakukan dan apa yang kedepannya ia lakukan agar ia menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah murid menjadi orang yang lebih bertanggung jawab atas dirinya atau dapat dikatakan bahwa menjadi manusia merdeka. Lalu sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan? Bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, sebelum belajar modul ini, saya sudah menerapkan beberapa tahapan dalam segitiga restitusi. Tahap yang saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Sementara tahapan yang tidak saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi memang sebelum belajar modul ini, ketika murid melakukan kesalahan, ya saya selalu bertanya, apa alasan kamu melakukan itu? Ini bicara tentang validasi tindakan yang salah. Lalu saya juga menanyakan, apa sih yang telah kita pelajari di sekolah ini, tujuan sekolah ini seperti apa, lalu harapan sekolah ini seperti apa harapan guru, apa hal-hal yang menurut murid tersebut itu merupakan keyakinan bersama yang perlu kita jalankan. Tapi saya lupa melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Setelah belajar di modul ini, akhirnya saya melengkapkan apa yang telah saya lakukan di waktu yang lalu. Nah, hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini tentu kolaborasi dengan semua warga sekolah. Karena saya percaya bahwa tanpa adanya kolaborasi dari semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, maupun terutama para murid, maka budaya positif ini tidak akan berjalan dengan maksimal. Tetapi ketika semua warga yang ada di sekolah berkolaborasi, maka tentu budaya positif dapat dilakukan dengan maksimal. Demikian presentasi saya tentang budaya positif. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.